Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada kuliah daring pemerintahan desa. Pertemuan kali ini kita akan mengangkat tema tentang desa adat. Setelah sebelumnya membahas tentang asas rekognisi dan subsidiaritas, pada slide ini kita akan mempelajari apa itu desa, siapa masyarakat adat, dan bagaimana contohnya. Apa itu desa adat? Pengertian desa adat menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya akan disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengertian itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud desa adat adalah kesatuan masyarakat yang menjalankan urusan pemerintahannya yang didasarkan pada hak asal-usul atau hak tradisional. Nah, yang menjadi persoalan adalah sejak tahun 1980, desa yang diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum adat itu sudah tidak eksis semenjak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 diberlakukan kurang lebih di era Orde Baru. Saat ini 72.943 desa yang ada di Indonesia merupakan desa hasil bentukan undang-undang tersebut. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah siapa itu masyarakat adat? Siapa masyarakat adat? Ada 3 pengertian yang saya kutip di dalam slide ini. Yang pertama menurut Van Vollenhoven. Van Vollenhoven mengatakan masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang dibentuk anggota masyarakatnya sendiri karena adanya otoritas dan kewibawaan untuk membentuk, mengembangkan, dan membina aturannya sendiri. Sama dengan Van Vollenhoven, Terhar juga menegaskan bahwa masyarakat hukum adat itu memiliki pemerintahan sendiri, mempunyai harta kekayaan baik material maupun imaterial. Jimmy Asidik juga mengatakan kurang lebih hal yang sama bahwa masyarakat adat itu adalah masyarakat organik yang mengelola tata pemerintahannya berdasarkan hukum adat. Maka kesimpulannya masyarakat adat itu adalah masyarakat organik yang dibentuk sendiri, bukan atas bentukan sebuah negara, misalnya membentuk kesatuan masyarakat hukum layaknya desa-desa yang terbentuk di tahun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Masyarakat adat itu terbentuk sendiri, mempunyai nilai-nilai sendiri, mempunyai struktur pemerintahan sendiri, kemudian mereka punya kekayaan sendiri dan mempunyai norma aturan hukum sendiri. Lebih rinci oleh Irfan Nur Rahman bahwa setidaknya ada 4 unsur yang menjadikan sebuah kesatuan masyarakat disebut sebagai masyarakat adat. Pertama, adanya masyarakat yang memiliki perasaan kelompok atau in-group feeling. Kedua, adanya pranata pemerintahan adat. Ketiga, adanya harta kekayaan dan atau benda-benda adat. Dan keempat, adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat adanya wilayah tertentu. Nah, in-group feeling ini timbul karena unsur genealogis yang sama atau dekat. Sedangkan struktur pemerintahan adat biasanya itu akan berbeda dari struktur pemerintahan negara dan antara mereka sendiri. Masing-masing desa adat memiliki kekhasannya karena menyesuaikan dengan norma adat yang berlaku. Desa adat juga memiliki kekayaan sendiri yang bukan berasal dari pemberian negara, dari APBN maupun APBD. Biasanya harta kekayaan mereka itu berupa tanah dan dikenal dengan sebutan tanah ulayat. Nah, khusus pada kesatuan masyarakat adat yang bersifat teritorial,
Maksudnya adalah biasanya ada masyarakat adat yang memang dia secara khusus tinggal di sebuah wilayah tertentu, dan jika keluar dari wilayah itu dia bukan lagi dikatakan sebagai anggota daripada masyarakat atau kelompok adat tersebut. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu mengamanatkan kepada negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya dengan 3 syarat. Yang pertama adalah sepanjang masih hidup, yang kedua sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan yang ketiga adalah sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 8 kategori masyarakat adat di Indonesia menurut Jimli Asidik. Jimli Asidik membaginya berdasarkan 3 indikator, yakni keberadaan masyarakat asli secara genealogisnya, kemudian pelaksanaan praktek tradisi seperti ritual-ritualnya, dan yang terakhir adalah catatan tradisi itu lebih kepada kepemilikan harta kekayaan atau benda-benda adat, ya. Nah, poin 1, 2, 3, dan 4 ini kesemuanya masih desa yang diisi atau ditempat tinggali oleh masyarakat asli. Secara genealogis memang asli, turun-temurun tinggal di situ secara beberapa generasi. Namun di poin ketiga dan poin keempat, ritualnya sudah tidak lagi dilaksanakan. Nah, sedangkan di poin 1 dan poin kedua, itu masyarakatnya masih asli dan masih melaksanakan ritual. Perbedaannya di poin kedua itu tidak ada tidak lagi memiliki benda-benda benda-benda adat, ya, harta kekayaan adat, misalnya tanah ulayatnya udah nggak ada, kemudian lembaga adatnya sudah tidak ada. Nah, itu adalah poin kedua. Namun masyarakatnya tetap asli dan praktek tradisinya, ritual-ritualnya masih dilaksanakan. Mungkin poin kedua ini pernah terjadi di ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79, di mana masyarakatnya masih asli, praktek tradisi ritualnya ada, namun benda-benda adatnya semakin hilang. Nah, kemudian selanjutnya ada juga yang kondisi di mana semuanya hilang, tidak asli, hilang, dan tidak ada. Jadi masyarakatnya tidak asli, sudah bercampur baur dengan pendatang, kemudian praktek tradisinya juga sudah tidak dilaksanakan kembali, karena tidak ada lagi catatan tradisi misalnya, tidak ada. Nah, ini semuanya hilang, ini mungkin terjadi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 ketika desa adat kemudian diseragamkan menjadi dengan kata desa, lalu struktur pemerintahannya pun peranata pemerintahan adatnya dihilangkan, lalu disamakan dengan peranata pemerintahan bentukan Orde Baru yang dikenal dengan desa dinas. Nah, ini adalah kondisi yang terjadi saat ini, mengklasifikasikan bagaimana kondisi masyarakat adat di Indonesia, bahwa relevan dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Hanif. Nah, Profesor Hanif dalam bukunya berbasiskan yang ditemukan oleh Jimli Asidik, Hanif Nurholis, kemudian mengelompokkan masyarakat adat di Indonesia ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memang masih hidup. Kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak hidup dalam praktek tapi belum benar-benar mati, sehingga jika diberi pupuk bisa hidup kembali. Dan yang ketiga adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang benar-benar sudah mati, ya, sudah hilang. Dalam bukunya juga, Profesor Hanif menuliskan bahwa desa adat yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu berbeda. Desa adat yang memenuhi persyaratan pada pasal 18 ayat 2 sudah tidak eksis semenjak tahun 1980. Karena yang diharapkan itu kan ada 3, sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan yang terakhir adalah sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu sudah ya
72.000 desa yang diakui oleh negara, semuanya adalah desa bentukan dari zaman Orde Baru. Sehingga menurut Profesor Hanif, semenjak tahun 1980 itu desa adat itu sudah tidak eksis. Sedangkan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 adalah desa yang dibentuk negara Orde Baru, sehingga bila mencari desa yang memang masih menerapkan nilai dan norma adat dengan segala keaslian asal-usulnya sudah sangat sulit. Nah, mungkin ini juga menjadi faktor penyebab jarang sebuah desa dinas kemudian berubah bentuk menjadi desa adat. Bahkan masyarakat adat yang tergabung dalam desa dinas kemudian merubah dirinya menjadi desa dinas juga jarang sekali. Mungkin yang hanya terjadi di 2 provinsi saja, yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Bali. Nah, nanti kita akan bahas tentang poin ini pada slide berikutnya. Namun, selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih kesatuan masyarakat hukum adat yang memang masih hidup. Nah, berikut adalah contohnya. Contoh masyarakat adat yang saya ingin paparkan. Nah, salah satu contohnya adalah struktur organisasi kelembagaan masyarakat Kanekes atau yang kamu kenal sebagai masyarakat Baduy. Sebetulnya sih kalau masyarakat Baduy sendiri kemudian ditetapkan menjadi desa adat itu berdasarkan Perda Lebak, karena pada waktu itu undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Masih 32 tahun 2004, di mana dalam undang-undang tersebut bahwa sebuah desa itu akan diatur kemudian dengan menggunakan perda. Nah, kita lihat bagaimana peranata pemerintahan adat. Di sini ada struktur organisasi kelembagaan peranata adatnya dipimpin oleh Puun. Puun itu adalah kepala adat. Nah, wakil kepala adat itu adalah Kokolot. Kemudian ada lagi Dewan Rakyatnya yang disebut sebagai Baresan. Fungsinya memberikan nasihat kepada Puun dalam proses perumusan kebijakan. Ada juga dukun. Dukun ini punya fungsi banyak ya, memberikan nasihat, menyembuhkan orang sakit, menyaksikan pelantikan dan peletakan jabatan Puun, memberikan rekomendasi supernatural kepada Puun, dan seterusnya. Kemudian ada lagi di sini Jaro. Jaro ini berfungsi mengelola, membina, dan menjaga keselamatan warga kampung. Ya, ada kampung 1 sampai dengan kampung 9. Nah, ini adalah struktur peranata masyarakat Kanekes. Nah, kalau kamu bandingkan dengan struktur pemerintahan desa dinas yang pada umumnya, kalau kamu ke desa-desa, pasti kamu akan menemukan desa dinas lebih banyak dibandingkan desa adat. Itu akan sangat berbeda, dari sebutannya saja sudah berbeda. Dari cara menentukan siapa kepala desanya pun berbeda. Karena Puun itu bukan dihasilkan dari proses pemilihan kepala desa ya, karena sifatnya sangat ada yang turun temurun ya, berdasarkan wangsit gitu. Jadi bukan berdasarkan pilihan daripada masyarakatnya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini adalah struktur organisasi desa Kanekes di luar atau Baduy luar. Nah, kalau di Baduy luar itu bentuknya adalah desa dinas. Nah, di sini kamu bisa bandingkan perbedaannya antara desa adat dan desa dinas. Nah, struktur organisasi desa Kanekes luar ini strukturnya ada kepala desa, ada sekretaris desa, ada kawan pembangunan, staf humas, dan seterusnya. Perbedaannya adalah meskipun ini Baduy luar, tapi tetap memiliki keterhubungan secara adat dengan Baduy dalam, sehingga kepala desa juga masih harus berhubungan dengan penasehat adat atau tangkesan. Bahkan untuk menjadi kepala desa itu harus mendapatkan persetujuan dari kepala adat di Baduy dalam atau kita sebut sebagai Puun. Nah, ini adalah salah satu contoh terdekat ya desa adat di Provinsi Banten. Selanjutnya adalah struktur pemerintahan nagari. Ini adanya di Sumatera Barat.
Nah, pemerintahan nagari ini adalah kepala desanya. Nah, disebutnya wali nagari. Kepala desanya disebut wali nagari, kemudian ada sekretaris nagari, di bawahnya ada kepala pemerintahan, pembangunan, dan seterusnya. Kemudian struktur organisasi Badan Musyawarah Nagari ini adalah badan permusyawaratannya yang berfungsi untuk membuat perdes. Di dalamnya terdapat perwakilan-perwakilan. Nah, perwakilannya ini mungkin akan berbeda karena ada niniak mamak, alim ulama, cadia pandai gitu ya. Kalau kamu lihat struktur pemerintahan nagari sebetulnya nggak jauh beda ya sama pemerintahan desa dinas. Tapi kalau kamu melihat BPD-nya mungkin akan berbeda dengan BPD yang ada di desa dinas. Karena ada banyak perwakilan dari unsur-unsur adat ya. Kemudian dalam menjalankan pemerintahannya, kalau di nagari itu norma adat yang kuatnya adalah ada 3 basyandi syara, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai. Jadi ini sangat kental dengan pengaruh nilai-nilai agama Islam untuk nagari di Sumatera Barat. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada 3 nilai atau 3 pilar yang menjadi semangat atau menjadi norma adat di dalam sistem pemerintahan nagari. Ada niniak mama, keanggotaannya dari atas anak laki-laki dari saudara perempuan pada setiap sukunya. Lembaga ini berfungsi untuk mengawasi dan memastikan jalannya adat istiadat. Kemudian ada alim ulama, dia adalah pemimpin religius, paham agama, melebihi pengetahuan agama masyarakatnya, punya fungsi menjaga agar peraturan nagari tidak melenceng dari ajaran agama Islam. Berarti kan norma adatnya itu sangat terikat dengan ajaran agama Islam. Dan yang terakhir adalah cadia pandai, adalah orang pandai atau terpelajar, biasanya memegang jabatan di struktur pemerintahan. Jadi ini adalah ya sekilas penjelasan tentang bagaimana pemerintahan adat nagari di Sumatera Barat. Nah, ada lagi di desa di Bali. Nah, kalau di Bali ini karena Bali itu ritualnya itu sangat kuat dan masih dijalankan sehingga tidak bisa melepaskan desa di Bali dengan ritualnya. Nah, di era Orde Baru itu memang disamaratakan, tidak ada sebutan dengan desa adat ya. Semuanya dari Sabang sampai Merauke. Namun ketika era reformasi, Bali memang memiliki kemajuan di mana dia lebih dahulu kemudian mengakui keadatannya. Karena memang tidak bisa dipisahkan antara kehidupan adatnya dengan kehidupan desa dinas gitu. Karena memang di Bali itu ya ritualnya memang hidup kan penuh dengan di Bali karena agamanya mayoritas Hindu, ritualnya itu kan sangat kental sekali dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kemudian di era reformasi Undang-Undang 32 tahun 2004 juga pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Perda yang kemudian membuat sebuah dualitas struktur pemerintahan di dalam satu desa. Di dalam satu desa itu akan ada yang namanya disebut dengan desa pakraman dan ada yang disebut dengan desa dinas. Desa pakraman ini sebetulnya keasliannya itu ada di desa pakraman. Jadi dua struktur pemerintahan ini, kalau desa pakraman itu lebih menjalankan tentang adatnya, menjaga nilai adat istiadat dan menjalankan ritualnya. Sedangkan desa dinas itu berfungsi untuk mengurus urusan pemerintahan yang menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan masyarakat dan kebutuhan masyarakat dengan pemerintah. Jadi lebih hubungannya dengan negara kesatuan republik ya. Misalnya membuat KTP, KK dan seterusnya, kemudian APBN, kebutuhan akan anggaran, proyek pembangunan itu desa dinas, sedangkan desa pakraman itu mengurusi kegiatan keagamaan. Nah, ini adalah gambar struktur adatnya, di mana sebelah kiri itu struktur desa adat, ada pemimpinnya disebut dengan pendesa adat. Kalau di sebelah kanan itu adalah struktur pemerintah desa dinas di Bali. Nah, kedua struktur ini itu hidup dalam satu desa, ya, hidup dalam satu desa. Ya, ini menarik juga sebetulnya. Oke, itu penjelasan terkait dengan
desa adat. Apa itu desa adat dan siapa masyarakat adat? Yang menjadi pertanyaannya adalah kritik terhadap aturan tentang desa adat yang ditulis oleh Profesor Hanif adalah tadi bahwa desa yang dimaksud dengan desa adat sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang 1945, di mana kondisi masyarakat adat sepanjang hidupnya itu adalah masyarakat adat, sudah sangat sulit ditemukan apalagi semenjak Undang-Undang Orde Baru yang menyamaratakan dan menghilangkan keaslian desa. Sehingga memang menurut Profesor Hanif yang dimaksud di Undang-Undang Nomor 6 itu menjadi sangat sulit gitu untuk diterapkan. Dan memang nanti kita ya memang dalam perjalanannya sepengetahuan saya memang perubahan dari desa dinas menjadi desa adat itu tidak banyak gitu. Dari 72.000 itu yang betul-betul desa adat itu sangat sedikit. Mungkin hanya di 2 provinsi saja yang memang pemerintah provinsinya memang mendukung untuk mengembalikan desa menjadi desa adat, sehingga ada gerakan untuk mengembalikan desa kembali kepada norma adat. Antara lain desa di Provinsi Bali dan Provinsi Sumatera Barat. Nah, mengapa Sumatera Barat itu masih bertahan hidup desa adatnya? Karena kemampuan daripada norma adatnya yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, perkembangan masyarakat, sehingga dia masih dianggap relevan untuk tetap hidup oleh masyarakatnya, dan juga dukungan daripada pemerintah setempatnya. Nah, ini yang membedakan mengapa desa adat di Sumatera Barat tetap bertahan bila dibandingkan dengan pemerintah di provinsi lain. Mungkin itu juga menjadi catatan dan bisa menjadi motivasi buat kamu untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi terkait dengan desa adat.